malam hari ini kita udah kedatangan tamu. Siapa namanya Mas? Saya Aldi dari Murphy Radio. Murphy Radio ya. Untuk warga Samarinda yang pastinya udah pada tahu siapa itu Murphy Radio ya. Pokoknya di acara Sersan ini Indra bakal bahagia banget ya karena bakal ketemu sama yang namanya musisi-musisi atau mungkin penggawa-penggawa komunitas yang tentunya terbaik di Samarinda. Nah, untuk malam hari ini spesial kita udah kedatangan tamu ganteng ya. Aduh, kalah ganteng mah ini saya kalau begini ceritanya Enggak. Oke, Aldi ya. Aldi kita udah kenal dari SMA. Iya. Bener ya? Iya, insyaallah. Udah. Iya. Ya, dari SMA udah kenal banget ya. Karena pernah satu ekskul lah di satu sekolah ya. Satu ekskul, satu sekolah ya walaupun beda jurusan. Tapi satu organisasi juga. Ya. Bapak ketua OSIS saya makasih. Iya, makanya ya kan. Sungguh anak baik sekali saya waktu SMA. Yang pasti sih udah kenal banget sama Aldi dan seperti yang kita ketahui bahwa Aldi di SMA udah main musik banget. Iya. Dari kapan sih Di main musik sebenarnya? SMP sudah mulai main musik dan memang fokus ke bass. Oh, nggak pengen nyoba suling gitu? Enggak, makasih. Oh, makasih. Mohon maaf nih. Iya. Ya kan dulu kan soalnya ini kan ya alat-alat musik yang bisa dicintai wanita tuh yang gitu-gitu bentuknya. Gitu. Dicintai wanita. Gitu. Mohon maaf nih. Iya sih memang kalau berbicara tentang dicintai wanita, Aldi banyak banget ya asrama wanitanya ya. Boleh dikat yang ini ya? Jadi pernah upload foto waktu kita kegiatan paskib, iya. upload foto lama, udah kerja nih, upload foto yang lama, banyak dong DM dari adik-adik cewek, ih itu ke Aldi ya, Astagfirullahaladzim. Dan itu di Instagramnya mana? kurang ajar ya, yang pasti banyak banget ya. Dan memang Aldi di bass memang fokus banget ya. Belajar pertama dari siapa Di? Atau otodidak atau gimana kalau bass sendiri? Iya, jadi tuh dulu sering kalau SMP tuh sering ke teman-teman namanya Rama. Jadi kan namanya kita masih bocah ya, kerjaannya tuh nonton film Jepang, anim gitu-gitu. Ya terus mungkin mamanya bosen gitu, terus itu coba ajakin Aldi main band gitu. Terus si Rama itu emang pemain band atau dia gimana? pemain band emang. Dari SD dia udah main drum kalau nggak salah. Oh, dia pemain drum dan akhirnya fokus ke bass gara-gara si Rama ngajak main band. Dan ya instrumental yang paling gampang adalah pada saat itu adalah bass. Yes. Udah SMP berarti sekitar 13 dan 14 tahun lah ya. Yeah. Umur 14 tahun udah main bass, kemudian fokus untuk serius. Kenapa sih di bass duluan? Kan kadang kalau anak-anak ya namanya dicintai wanita ya pasti gitar lah. Iya. Namanya gitar, petikan-petikan mautnya ya kan. Astagfirullahaladzim lah pokoknya para wanita Kaldi. Tapi kenapa harus bass itu? Sebenarnya yang paling utamanya tadi yang karena masalah dia itu simpel kan, paling simpel. Dan waktu itu di SMP ku ituin ada satu ekskul namanya vokal group. Dan ekskul itulah yang paling gampang bolos tanpa harus mengurangi nilai. Oke, Bapak niatnya luar biasa. Ya, ini kan ya sangat jujur gitu. Ya. Iya. Niat awalnya adalah supaya bisa bolos. Bukan bolos mah dispen. Iya, dispen. Ya. Dispen. Ya, anak-anak vokal group itu yang bisa keluar masuk ruang BK tanpa perasaan bersalah gitu. Makanya wah, ini kayak aku harus ikut. Dan karena waktu itu aku mulainya bass, ya udah akhirnya ngulik di dalam pun mereka carinya bass dan aku akhirnya keterusan. Oke, sampai dengan di SMA memang aktif banget sih ya. Yang namanya ikut di band sampai lulus pun di kuliah sering ketemu Aldi di atas panggung dan dengan band-band yang berbeda. Iya. Bener ya? Iya. Sering banget menjadi edisional ya. Aduh, malunya. Sering banget dengan band-band yang berbeda. Itu memang ditawarin kah atau gimana sih Di sebenarnya? Ya awalnya tuh jadi gitu, dulu waktu di zaman yang awal ngeband tuh itu ada circle yang lebih gede. Nah untuk masuk ke dalam circle itu tuh lumayan sulit.
Nah jadi aku harus kenal satu orang dulu, berarti senior lah gitu. Iya. Ya udah akhirnya main sama dia. Ternyata yang lain juga butuh basis. Supaya aku main di panggung, ibaratnya ada supporternya nih. Ya. Ya udah aku ikut di band mereka. Jadi pas bandku yang asli main, aku nggak ngerasa minder. Ibaratnya cari pengalaman di grup-grup yang lain. Yang lain. Kalau untuk sekarang sendiri apakah fokus di Marpi atau Murpi sih nyebutnya? Murpi nggak apa-apa. Murpi ya? deh kayaknya. Murpi iya. Radio itu memang udah diseriusin atau gimana sih, Di? Iya, sebenarnya sih akhirnya jadi waktu aku masuk Murpi terus jalan tahun berapa tuh masuk? 2016 kalau 2016. Iya, 2016. Nah, itu aku udah mulai ngukur kayaknya aku harus ninggalin bandku yang lain waktu itu. Jadi akhirnya fokus di Murphy sih sekarang. Ninggalin band-band yang sebelum memang sudah aktif juga dan fokus kepada Murphy ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat sih prestasi Murphy Radio khususnya untuk di kalangan band Samarinda wah banget kan. Apalagi pernah nampil di Kanada. Iya. Acaranya apa namanya kemarin? Planet Rocks. Kok bisa band Samarinda sampai ke sana tuh gimana sih ceritanya, Di? Gimana ya, itu sih sebenarnya gini. Jadi kalau di teman-teman Murphy itu kita suka ikut submisi gitu, Indra. Kita ikut submisi. Nah, nggak tahu kenapa yang itu tiba-tiba awalnya masuk final. Masuk final. Nah, waktu itu pilihan nih, ini mau rekaman atau uang, karena waktu itu ikut finalnya biaya sendiri. Oh gitu. Nah, yaudah ini mau rekaman atau ikut final itu. Cuma nggak tahu kenapa anak-anak feeling untuk ikut final. Final. Dan ternyata sampai sana mungkin yang nyelamatin kita itu adalah penilaiannya itu bukan berdasarkan vote. Jadi berdasarkan emang ada jurinya di situ, emang harus lihat kita main, gitu segala macam. Total di sana bersaing dengan berapa band sih? 5 band. 4 deh berarti sama Murphy. Oh, 4 band ya. 4 band, 5 sama Murphy. Iya. Dan 4 band itu dari mana aja? Ada Bogor kalau nggak salah, Bogor, Jakarta, Bandung sama apa Jogja ya kalau nggak salah, lupa. Dan luar biasanya Marpi dari Samarinda ya, salah satu kota yang tidak begitu besar di Kalimantan Timur, walaupun ibu kota ya, walaupun ibu kota bisa bersaing dengan 4 kota besar lainnya. Hasilnya gimana? Banyak banget pengalaman pasti ya. Iya sih, apa ya, mungkin di pengalaman yang paling bikin aku berkesan itu ternyata di Samarinda, dengan lahirnya kita di Samarinda ya, mental kita tuh sebenarnya menurutku lebih jadi daripada teman-teman yang di jujur ya, bukannya aku mendiskreditkan band yang masuk final waktu itu, tapi kalau seandainya waktu itu lawannya Murphy adalah band-band yang ada di Samarinda, itu aku lebih gugup sih. Serius, enggak bohong, ini bukan karena serius enggak bohong. Karena sorry nih. Iya. Saya nggak pernah ikut terlalu masuk ke dalam band-band Samarinda sih, apalagi kalau kan sebagai penikmat aja gitu kan, festival lah, acara-acara di band-band Samarinda. Secara kualitaskah yang bikin minder atau apa? Iya, jadi secara mulai dari secara audionya, terus secara visualnya. Jadi kayak misalnya nih aku sebutin ya, misalnya kayak Davy Jones, terus Irin, terus teman-teman yang baru ada Cherry gitu. Mereka kalau nampil itu udah full package. Bener-bener iya kan, kalau Davy Jones main tahu kan gimana kan, iya udah punya karakter gitu ya. Sedangkan yang saingan di waktu di Kanada itu waktu di Jakarta sih santai kalau aku ngelihatnya kayak ayo udah ya bukannya iya sih tapi ya gitu sih, jadi bukan maksud untuk menyombongkan diri ya, tapi secara kualitas berarti band-band di Samarinda pun punya kualitas banget di nasional ya. Banget. Cuma mungkin teman-teman tidak punya ruang untuk show off untuk sampai di sana, benar ya. Benar. Harus diapresiasi berarti ya. Berarti next mungkin tamu-tamu kita mungkin Davy Jones, Irin, ya kan, Red Cherries ya. Karena memang grup Samarinda sendiri keren-keren sih. Dan untuk saat ini selain fokus di Marpi Radio, apalagi kegiatan? Kalau yang untuk jangka deket ya, aku lagi bikin festival online gitu. Festival online rencananya. Atas nama diri sendiri? Nggak, aku bikin komunitas. Tim baru lah. Maksudnya tapi cuma untuk festival ini toh. Oh gitu. Gitu. Niatnya emang buat
buat ini aja band-bandan di ruang digital gitu. Gitu. Siap. Saya pernah deh, aku pernah ngeliat di YouTube-nya Marpi tentang Aldi ngasih tutorial main bass. Oh iya. Ya. Udah tak lihat, tak ulik-ulik ya. Rahasia apa sih yang paling mungkin nggak semua orang tahu tentang bass ini ataukah ini kamu dapat secara otodidak atau memang kamu belajar dari pengalaman atau mungkin hal-hal yang lain? Untuk bass ya? Untuk bass sendiri. Nah, jadi kalau bass itu sebenarnya salah satu yang mungkin orang tuh jarang untuk sadarin bass fungsinya, tugasnya dia ngapain. Nah, jadi tugasnya bass itu sebenarnya dia emang ngejagain teman-teman yang lain. Jadi bukan berarti nggak bisa show off ya. Tapi fungsi utamanya itu harus kayak gitu. Jadi dia harus bisa ngayomin si drum, si gitar. Gimana caranya dia bisa bikin dua instrumen itu lengket. Apa bedanya sama? Kan ibaratnya berarti bass fungsinya adalah di tempo. Iya, di tempo. Bedanya sama drum? Oke, kalau drum, kalau bass itu gabungan drum sama gitar. Jadi kalau drum itu nahanin temponya, gitar bikin harmoninya, sedangkan bass itu dua-duanya. Jadi kalau ibaratnya bass itu udah kayak pondasi tiang-tiang gitu. Kalau dia agak belok, yang lain juga pasti ikut belok. Jadi dia dasar utamanya ya. Dasar utamanya sebenarnya. Oke, menarik ya, karena memang berbicara tentang bass, sorry nih, kalau kita sebagai penikmat musik yang biasa, bass itu nggak akan terdengar ketika kita tidak benar-benar bisa pakai headset gitu kan. Ya kan, karena ketika kita nonton ya maka fokusnya ya kalau enggak karena vokalis ya kan, gitar, drum. Nah, kalau bass kan yang enggak gimana-gimana, dan ternyata memang bass punya peranan yang secara otodidak main di belakang lah ya. Dia sebagai pengatur. Baik. Kira-kira nih Di, ada pesan nggak sih buat para pencinta atau mungkin orang-orang yang ingin juga nih membuat sebuah band, dan ingin juga fokus terhadap musik khususnya di Samarinda? Ada nggak sih kiat-kiat atau pesan-pesan kamu ataukah mungkin seperti yang kamu sampaikan kan, pelan-pelan kamu masuk ke circle yang besar, kenal satu orang dulu sampai akhirnya bisa sampai seperti sekarang nih. Ada nggak sih pesan-pesan? Kalau aku sih cuma satu, anggap entah itu band atau dirimu sendiri itu sebagai startup. Karena kesalahannya teman-teman band yang maksudnya misalnya kita baru bikin ya, ya kita anggapnya band senang-senang gitu, band senang-senang. Ya itu kalau ada yang mau pakai pedoman itu nggak masalah. Tapi kalau kamu pengen jadi band yang ibaratnya punya standpoint gitu, ya itu harus gitu. Harus kalau bandku itu sebagai startup berarti aku harus mikirin target market, aku harus mikirin yang lain, packaging, aku harus mikirin yang lain. Artinya bukan cuma tentang musik tok. Sampai sejauh itu ya ternyata tentang band ya. Karena jujur kita tahu di beberapa orang kan pasti aku udah punya genre nih. Aku mainkan genreku ini aja udah mungkin terserah penonton yang menerima atau enggak. Dan itu adalah hal yang salah sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, apalagi di era yang sekarang ya, Spotify aja itu udah bikin klasifikasi untuk para pendengar ya kan sebenarnya. Kita udah dikategoriin secara tidak langsung gitu. Ya udah, berarti sebenarnya kita tinggal milih kotak yang pas aja, mau yang mana gitu. Dan ketika kita udah mahamin habitnya, misalnya kayak Murphy contohnya, Murphy itu pecintanya anak-anak emo, anak screamo gitu. Ya udah, mana anak Jepang, ya udah sasarinnya berarti ke event-event yang komunitinya itu. Udah. Oke. Itu tentang musik deh. Kalau di luar dari musik apa nih? Ada punya komunitas nggak sih di luar musik? Kalau komunitas mungkin kalau aku pernah digabung komunitas bass gitu lah ya, Borneo Bass Line gitu. Terus mungkin aku pernah bikin Jenggala gitu. Cuma kalau untuk aku terjun maksudnya aku menjadi bagian dari satu komunitas itu sebenarnya belum. Bahkan sebagai founder atau sebagai pencetus pun belum. Gitu ya. Baiklah. Menarik banget lah sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang Aldi ya. Karena memang dari SMA ya lumayan deket lah ya dia. Ya kalah saing ketampanan aja lah saya. Betul, ya, karena jauh banget saya. Aduh kan jumpa kan. Yang pasti aktivitas
saat ini dengan kondisi saat ini Iya. selain musik aktif di mana aja lagi sih, Di? Kalau selain musik ya paling aku aktif bantuin teman-teman yang emang lagi bikin semacam konten lah, kayak gitu-gitu kayak Termasuk kami ya, yang kreatif ya. Saya kan aku kebetulan ngontrak di tempat temanku yang emang biasa ngatain video yang gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi ya udah paling sejauh ini sih itu. Fokusnya adalah membangun itu karena memang aktivitas entertain untuk saat ini masih terhambat. Iya. Gitu kan. Oke lah, mungkin itu aja ya Iya. untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan kapok ya, main-main ke Iyana Kreatif ya. Dan juga buat para pendengar, jangan lupa untuk subscribe, like, share ya. Yang pasti selain Sersan, serius santuy ini ya banyak juga konten-konten kita yang lain. Siapa tahu Di, kamu mau masuk juga di Iyana Kreatif untuk membantu informasi-informasi yang menarik dan juga membangun konten. Ya insya Allah sih teman-teman dari Yana Kreatif pasti terbuka juga buat teman-teman yang kreatif, khususnya untuk warga-warga Samarinda. Sekian dulu untuk Sersan pada hari ini ya. Sampai jumpa dan selamat malam. Dadah.